Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Warga Tasma. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, saya akan presentasi kehadiran dari kelas TO3 ya. Satu persatu. Adit Putra Ujara. Abdizal Kalingapasa. Alga Adimas. Ali Masyari. Adi Kayoga. Atar Almirul. Aulada Sadul. Bayu Bintang Pratama. Harini Sopa. Didik Dani Ramadan. Willy Trianto. Ega Dwirawan. Erlangga Wahyu Pradipta. Fahri Emeraldi. Husain Fatur Rahman. Di sini ya? Ya. Oke. Ilham Hidayat. Jo Farisa. Muhammad Basir. Muhammad Iqbal. Muhammad Asrobuniam. Raihan Ardiansa. Robiana. Trilaverda Prakasa. Wildan Lutfi Apaila. Oke, baik. Yang tidak masuk berarti siapa? Rohman ya, karena ada kegiatan di luar tadi ya. Untuk mengawali pembelajaran pada kesempatan hari ini atau pada pagi hari ini, dalam hal ini itu saya akan menjelaskan atau menerangkan tentang kolaborasi manusia dengan KA. KA itu apa? Kecerdasan artifisial. Ya, kecerdasan artifisial dalam bidang desain kreatif. Baik ya, dalam bidang desain kreatif. Nah, adapun untuk tujuan pembelajaran, kita mempelajari kolaborasi manusia dengan KA dalam bidang desain kreatif adalah yang pertama yaitu membuat konten digital sesuai bidang keahlian dengan memanfaatkan AI. Bidang keahliannya itu apa kita? Foto? Nanti kita akan membuat konten digital berupa desain grafis ya. Kita kombinasikan, kita gabungkan dengan bidang keahlian kita yaitu teknik otomotif. Kira-kira pengalaman apa yang pernah kamu dapatkan dalam menggunakan AI? Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan Mas. Pengetahuan dan wawasan yang saya peroleh dari interaksi dengan orang-orang. Pengetahuan dan interaksi dengan orang-orang. Ada lagi yang pernah punya pengalaman dengan AI? Silakan. Membantu pekerjaan harian, pelajaran dan edukasi. Membantu pekerjaan harian berupa pelajaran dan edukasi. Ya, jadi AI yang kamu kenal itu apa saja kira-kira? Ada yang tahu? Bisa tunjuk jari. Apa kira-kira? Ya, biasanya kalian hanya familiar menggunakan apa? Ya, ChatGPT saja yang baru kalian kenal ya. Padahal AI itu jenisnya banyak. Ya, kalau ChatGPT kan hanya kamu itu biasanya untuk mencari apa? Jawaban. Jawaban dari tugas yang diberikan oleh guru. Ya, kemudian misalkan disuruh membuat artikel bisa menggunakan ChatGPT. Kayak gitu ya. Nah, sebenarnya fungsi AI itu bermacam-macam. Ya, salah satunya adalah itu tadi kita bisa membuat desain kreatif yang berupa gambar, pola, ya, dengan menggunakan atau memanfaatkan AI. Ya, salah satunya ada Gemini, ya, Gemini, kemudian ada apa namanya, kayak misalkan Canva, itu juga bisa termasuk dalam kategori AI. Salah satunya itu. Nah, untuk selanjutnya kita akan melanjutkan ke apa namanya pendahuluan kita dulu ya. Jadi saya jelaskan di sini bahwa perkembangan teknologi KA atau kecerdasan artifisial itu
sudah mengubah paradigma kita, itu jadi bisa berkolaborasi di berbagai bidang, ya, bidang apapun. Jadi tidak hanya kita mencari jawaban menggunakan AI saja, ya, jawaban soal, kemudian jawaban tugas, itu tidak hanya seperti itu tugas AI, tapi banyak tugasnya atau bisa kita manfaatkan untuk berbagai bidang, ya. Nah, salah satunya di sini adalah sinergi manusia dengan KA, di mana manusia bisa memanfaatkan alat dan sistem KA untuk mendukung berbagai proses kreatif, ya, analitis, penulisan, bahkan sampai pemrograman dengan istilah kata apa? Coding, ya. Kita bisa membuat coding dengan menggunakan AI. Itu merupakan level yang paling tertinggi, ya. Tapi kita belum sampai situ. Yang akan kita bahas di sini adalah kita belajar tentang proses kreatif, bagaimana memanfaatkan AI untuk mendesain, misalkan mendesain sebuah gambar atau pola, ya, untuk pola, ya. Nah, di sini kolaborasi antara manusia dan KA atau kecerdasan artifisial itu memerlukan analisis yang mendalam terhadap tujuan, audien, dan kompleksitas tugas. Nah, kemudian KA dapat berperan dalam tugas-tugas yang bersifat repetitif. Repetitif itu istilahnya kayak ya itu saja, monoton, ya. Seperti analisis data. Analisis data, ya, misalkan mencari rata-rata, mencari median, mencari modus, dan lain-lain. Jadi AI tidak hanya digunakan untuk tugas-tugas yang sifatnya monoton, tapi juga bisa digunakan untuk hal-hal yang memerlukan sentuhan tangan manusia, seperti desain grafis atau mendesain sebuah gambar atau pola. Kalau yang sering kalian temui, yang sering kalian alami di sekolah, misalkan sama guru disuruh untuk membuat gambar atau desain, itu menggunakan apa, Mas? Canva, ya. Berarti kan kalian sudah pernah memanfaatkan AI, tapi jenisnya adalah Canva, ya. Canva belum sampai atau belum pengalamannya itu baru sampai Canva, belum mencoba untuk jenis AI yang lainnya. Nah, pada kesempatan kali ini mari kita coba membuat desain grafis dengan menggunakan AI tipe yang lain. Ya, dalam hal ini itu kita nanti akan menggunakan begini saja, ya, agar lebih mudah. Nah, sini salah satu tugas spesifik yang dapat dibantu oleh perangkat AI, salah satunya adalah desain grafis atau graphic design. Ya, jadi berbeda dengan perangkat KA pembuatan gambar, perangkat KA untuk desain grafis fokus pada mempermudah desain visual dengan fitur otomatisasi berbasis KA. Jadi ini lebih simpel, ya. Contoh perangkat dalam kategori ini yang banyak digunakan yang tadi yang kamu sebutkan, Canva Studio. Ya, Canva Studio. Kalau Canva yang manual biasa kan kamu harus membuat ada template-nya, kan, kemudian vektornya. Kalau perlu ada foto diunggah dulu, ya. Dulu baru dimasukkan. Tapi kalau dengan menggunakan Canva Magic, ya berarti kita bisa langsung mengetik saja promptnya. Kamu pengen bikin gambar apa? Misalnya saya pengen gambar bunga mawar dengan kelopak hijau dengan backgroundnya pemandangan. Kamu tinggal ketik saja, klik, maka di Canva Magic itu akan keluar gambar seperti yang kamu inginkan. Jadi lebih mudah, lebih simpel. Ada tujuan proyek ini yaitu memberikan tampilan baru pada dalam bekas agar lebih menarik dan sesuai dengan gaya atau tema tertentu. Jadi kamu kan nggak mungkin hanya painting catnya polosan, ya, polosan kan jadi terlihat tidak kurang estetik dan kurang menarik. Oleh karena itu kita bisa membuat tampilan baru, ya, dengan desain yang akan kita buat. Kemudian melatih, tujuan yang kedua itu melatih keterampilan desain dan pengecatan dengan teknik yang tepat menggunakan media film.
Dan yang ketiga, tujuan proyek ini yaitu mendorong kreativitas dalam memanfaatkan barang bekas sehingga lebih bernilai dan ramah lingkungan. Kita bisa berkreasi dengan memanfaatkan barang-barang yang mungkin di rumah sudah tidak terpakai. Kita gaul ulang lagi, kemudian kita konsep lagi, kita buat desain supaya bisa bermanfaat atau dipakai kembali. Proyeknya nanti Pak Guru akan membagi kalian menjadi 4 kelompok, ya, masing-masing kelompok. Silahkan kalian membuat sebuah desain, ya, nanti akan saya pandu, akan saya bimbing, ya, dengan cara menggunakan Gemini, yaitu dengan cara membuat promnya, ya, dengan cara membuat promnya, kayak gitu. Untuk memulai pengerjaan tugas proyek kita pada kesempatan kali ini, saya akan bagikan LKPD masing-masing kelompok. Nanti silakan berdiskusi, ya. Kira-kira tema apa yang menarik, ya, menurut kelompok kalian. Nah, nanti kalian menggunakan media AI ini, kalian buat promnya, ya. Kemudian kalian juga dalam hal ini saya tugaskan untuk membuat deskripsi filosofis dari desain yang kamu bikin dengan menggunakan ChatGPT. Oke, ya. Nah, sekarang saya bagi dulu LKPD-nya untuk perwakilan masing-masing kelompok. Kelompok 1, mana, ya? Silakan. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Baik, itu sudah sudah saya bagikan untuk KKPD-nya. Silakan kalian bisa mulai mengerjakan, ya, dengan cara membuat prompt dulu menggunakan Gemini, ya, menggunakan Gemini. Nah, di situ kan ada tugas yang spesifik, ya, terutama yang saya kasih tanda tertentu. Silakan kalian bisa mengolah prompt tersebut menjadi ya, lebih kreatif lagi, ya, lebih kreatif lagi. Jadi menurut kreativitas kalian saja. Bisa dimengerti, ya? Ya. Kalau sudah selesai, ya, kalian masing-masing kelompok mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Seperti itu? Bisa dipahami? Oke, silakan kalian bisa berdiskusi untuk membuat prompt tersebut. Ya, silakan. Bisa menambahkan promptnya di sini, kan, warna hitam dan terkesan dinamis. Buatkan gambarnya dalam pandangan depan, samping kanan, dan kiri serta atas. Ini sudah betul, ya, kamu sudah membuat seperti itu. Nah, setelah itu betul, ya, sudah, ya. Nah, coba sekarang kita eksekusi gambarnya seperti apa, Mas? Iya. Nah, iya. Ini seperti ini, ya, gambarnya, ya. Walaupun mudah-mudahan bisa diaplikasikan. Nah, kemudian setelah itu kamu bisa download gambarnya, nanti dipresentasikan di depan kelas. Nah, selanjutnya kamu menggunakan ChatGPT untuk ini nih, ya, membuat deskripsinya. Jadi kamu pakai ChatGPT dulu, ini bisa dikeluarkan aja, set. Nah, menggunakan ChatGPT dulu, ya. Misalkan buatkan deskripsi filosofis, deskripsi filosofis, deskripsi filosofis, F bukan pakai F, pakai X. Ya, dari prompt desain atau prompt desain prompt ya, tulisannya prompt. Nah,
lebah ya. Lebah. Ya, masih menggunakan lebah. Warna dasarnya adalah hitam dengan tombak ungu. Untuk deskripsinya sudah. Nah, deskripsi dari makna filosofisnya belum. Nah, berarti kamu apa namanya ke ChatGPT dulu. Silakan kamu masuk ke ChatGPT. Ada ini Pak. Ini chat. Oh. Harusnya kamu pakai Gemini dulu. Ini ya Pak. Iya. Di eksekusi hasilnya kayak gini. Iya, Pak. Wah, ternyata bagus juga ya. Sangat futuristik sekali. Ya. Oke. Nah, sekarang kamu tinggal membuat deskripsi filosofisnya. Makna dari gambar ini itu apa gitu loh. Dengan memanfaatkan ChatGPT. Kamu tinggal ke ChatGPT dulu, silahkan bisa ke ChatGPT dulu, masuk. Nah, kemudian kamu misalkan buatlah, contoh di sini kan buatlah deskripsi filosofis dari misalkan dari prompt desain grafis berikut. Nah, yang tadi silakan bisa kamu di copy saja dari Gemini tadi, atau bisa dari chat WA grupnya juga boleh. Yang sudah kamu tulis sebelumnya ya, di note-nya juga boleh. Oke. Ya, bisa langsung execute. Bagaimana deskripsinya? Nah, ini kan. Ya, helm ini bukan sekadar pelindung kepala. Nah, ini makna dari desain yang kamu buat itu bisa diterjemahkan di dalam chat GPT. Kayak gitu. Itu ya, Mas. Jadi habis ini silakan nanti bisa kamu presentasikan di depan kelas biar teman-teman itu ya. Untuk hasil karya kalian silakan dipresentasikan menghadap ke teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil karya kami. Silakan. Anu yang ya. Nah, ini silakan. Seekor kucing kuning memegang tombak bukan sekedar hewan lucu, tetapi personifikasi kelincahan, fokus, dan insting pemburu yang siap menyerang pada momennya tepat. Warna kuning memancarkan energi, optimisme, dan kepercayaan diri, sementara tombak menegaskan ketegasan dan determinasi untuk mencapai kemenangan. Oke, itu untuk makna atau deskripsi filosofis dari desain yang dibuat ya, dari apa namanya kelompok dua, terutama dari sisi sebelah samping ya. Nah, sekarang kita untuk yang sebelah belakang, silakan disampaikan. Tulisan 11/3 di belakang menjadi tanda kode sebuah identitas personal atau kelompok yang hanya dimengerti oleh lingkaran tertentu, memberi kesan misterius sekaligus eksklusif. Oke, jadi untuk desain dari 11/3 itu merupakan identitas ya, identitas dari ya si pemilik game itu. Dan itu kan mengandung makna. Kalau 3 itu apa sih sebenarnya kayak gitu kan? Mungkin kalau misalkan orang-orang yang awam biasa mengartikannya nggak paham. Ya, paham itu hanya teman atau komunitas atau apa. Oke, sekarang yang selanjutnya sekarang bagian atas helm menampilkan bendera racing yang berkibar dinamis, melambangkan semangat kompetisi yang tak pernah padam. Racing itu kan bendera balap ya. Balap itu identik dengan kompetisi. Ya. Dengan membuat helm ini ada bendera racing, berharap itu harus siap dalam menghadapi kompetisi ya, terutama salah satunya dalam perkembangan dunia kecerdasan artifisial. Jadi kalau kalian untuk berkompetisi itu ya harus
salah satunya memahami tentang dunia KA ya, atau kecerdasan artifisial. Oke, selanjutnya silakan Mas disampaikan kesimpulannya. Secara keseluruhan dalam ini adalah metafora perjalanan hidup, berpacu melawan waktu, melangkah maju dengan keyakinan, menyerah pada saat yang tepat, dan tetap memegang teguh identitas di tengah derasnya persaingan. Oke, baik ya. It's time to have first break. Pemaparan hasil karya representasi hasil karya kelompok 2. Adakah dari kalian yang mau menanggapi tentang hasil karya dari kelompok 2? Dewa. Oke, silakan Mas. Mungkin warna putihnya bisa ditambahkan artinya di teks tersebut. Oh ya, jadi makna dari warna putih ya, warna dasar itu kan warna putih ya. Jadi belum terpenuhi atau belum tersampaikan di sini. Bisa ditambahkan kira-kira apa menurut kamu? Tentang warna putih itu melambangkan apa sebenarnya? Ya. Bersih, mungkin semangat yang baru ya. Lain-lain itu bisa disampaikan di sini. Oke, ada lagi? Sudah, ya. Silakan Mas, ditutup untuk presentasi kalian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berikan aplaus. Oke, baik. Untuk selanjutnya kita akan melakukan asesmen atau tes dengan menggunakan media kuisis ya. Jadi Pak Guru akan memberikan link soal untuk kuisis. Kalian silakan mengerjakan untuk waktunya ya sekitar berapa menit? 30 menit cukup lah ya. Kita biar tahu sejauh mana kemampuan kalian masih bisa mengerjakan ya. Iya. Oke, anak-anak, setelah tadi kalian melakukan asesmen ya untuk pembelajaran ini dengan menggunakan media kuisis, maka didapatkan hampir seluruh peserta atau 90% itu sudah memenuhi kriteria penuntasan pembelajaran ya. Kemudian untuk selanjutnya saya akan merefleksikan untuk kegiatan pembelajaran pada kesempatan hari ini. Kira-kira saya mau bertanya kepada kalian, pengalaman apa yang kamu dapatkan dalam pembelajaran hari ini? Kira-kira ada yang bisa menyampaikan? Oke, silakan Mas. Apa yang kamu dapatkan pengalaman pada kesempatan hari ini? Pengalaman yang saya dapatkan, saya bisa membuat desain dengan mudah, dengan hasil yang sesuai keinginan saya. Oke, jadi ada pengalaman dari teman kalian dapatkan yaitu bisa membuat desain dengan mudah dan sesuai dengan keinginannya. Ya, jadi tapi dalam hal ini Pak Guru menekankan bahwa kalian itu dalam menggunakan AI itu harus menggunakan dasar-dasar etika ya. Tidak boleh sembarangan dalam menggunakan AI. Salah satunya adalah untuk kegiatan yang sifatnya tidak diperbolehkan. Salah satunya contohnya di sini kalau saya baca AI itu bisa yang namanya menyebar luaskan intinya apa ya, informasi yang tidak benar. Atau misalkan kayak hoax ya, atau misalkan buatlah gambar orang sedang mencuri sesuai dengan wajah yang terlampir gitu kan ya, itu wajahnya wajah tertentu. Nah, terus kemudian diberikan tulisan hati-hati copet ya, ini wajah tertentu di pajak itu tidak dibuat boleh. Jadi harus sesuai etika. Sebenarnya untuk kesimpulan pada pembelajaran hari ini yang kita dapatkan adalah di sini bahwa kolaborasi manusia dengan KA atau kecerdasan artifisial itu dalam bidang desain kreatif bisa menghadirkan peluang besar
besar dalam menghasilkan sebuah karya yang inovatif. Jadi yang menurut apa ya, imajinasinya kamu, inovasi cara berpikir kamu itu bisa dituangkan dalam sebuah KA. Kemudian bisa juga dalam hal ini itu efisien berarti sangat ya praktis lah ya, tidak begitu apa namanya begitu berbelit-belit, jadi lebih sederhana dalam pembuatannya. Kemudian relevan secara budaya. Kemudian KA atau kecerdasan artifisial itu dapat mengambil peran penting pada tugas-tugas teknis repetitif seperti pembuatan konsep awal, otomatisasi desain hingga penyediaan opsi kreatif yang variatif. Sementara manusia itu tetap memegang kendali pada aspek estetika, konteks, etika, dan penyesuaian akhir. Ini maksudnya adalah yang tadi saya jelaskan, jadi kamu itu dalam penggunaan KA itu harus sesuai dengan etika yang ada ya. Jadi walaupun secanggih apapun teknologi, kalau kita yang mengembang, yang menguasai ya, pasti teknologi itu akan digunakan dengan benar. Ya, jadi kalau misalkan manusianya tidak benar menggunakan teknologi apapun ya fungsinya juga menjadi tidak baik. Tugas ya, untuk tugas pada kesempatan hari ini adalah untuk kalian nanti di rumah coba kalian membuat sebuah desain ya, desain gambar untuk media tertentu yang ada di rumah. Nah, contoh membuat desain pada mug ya, atau saking atau pada burung motor ya, untuk pertemuan atau meja boleh. Untuk pertemuan pada kesempatan yang akan datang bisa dipaparkan di depan teman-teman kalian kira-kira hasilnya seperti apa ya, itu tugas mandiri yang kalian apa namanya kerjakan di rumah nantinya. Seperti itu ya Mas ya. Jadi untuk pertemuan pada kesempatan hari ini sampai di sini dulu. Kita nanti akan bertemu pada kegiatan selanjutnya. Jadi nanti hasil desain yang sudah kamu buat bisa diaplikasikan pada kegiatan pembelajaran mata pelajaran pilihan ya, tentang teknik bodi otomotif. Sedangkan kalau mungkin ada perbaikan atau revisi yang menurut kamu kok ini terlalu sulit, ini terlalu sukar, boleh dimodifikasi promnya ya, modifikasi promnya supaya mungkin sama kamu ya lebih mudah dalam eksekusi atau pekerjaannya. Kan terkadang prom itu aduh ini desainnya terlalu sulit, coba saya sederhanakan. Kamu sederhanakan bisa diubah-ubah promnya. Seperti itu ya Mas ya. Oke. Adakah pertanyaan sebelum saya menutup pembelajaran pada kesempatan hari ini? Jadi jelas ya? Oke, saya rasa untuk pembelajaran hari ini kita sudahi sampai di sini. Untuk pertemuan berikutnya ya kita akan membahas tentang salah satunya KA, kecerdasan artifisial dalam apa namanya analisis data ya, analisis data. Jadi tidak cuma yang membahas dalam analisis data, kolaborasi manusia dan KA untuk menganalisis data. Ini pertemuan minggu depan. Jadi saya ulangi, untuk pertemuan minggu depan materinya adalah kolaborasi manusia dan KA dalam menganalisis data. Oke, saya rasa cukup pembelajaran kali ini. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Silakan untuk berdoa kelas, dipimpin berdoa. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, doa mulai. Doa selesai. Oke ya, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Mari kita pakai yel kita. Semangat pagi. Pagi.